Kalau urusan tes DNA, aku mau kapanpun mau tes, hayo. Dimanapun, hayo. Jam berapapun, kabarin aja, nanti aku akan datang. Tapi ingat, semua biaya tes DNA harus ditanggung oleh yang ngebet pengen tes. Ya jadi gini, terkait tentang nafkah Ical. Jadi emang semenjak pandemi ini, Daus itu tidak menafkahi Ical gitu. Tapi gini, walaupun dia itu nggak nafkahin Ical, tapi aku tahu ada alasannya kenapa dia nggak nafkahin Ical. Karena emang kondisi COVID yang bikin dia itu kerjaannya harus berhenti semua gitu. Dan aku tidak mempermasalahkan hal itu, tapi tiba-tiba istrinya itu bilang kalau katanya Daus itu tidak menafkahi Ical karena kayaknya sepertinya diragukan Ical itu katanya bukan anak Daus, kayak gitu. Dan dia mau ngajuin tes DNA, kayak gitu. Jujur aku tuh mau dites kapanpun, aku siap. Kabarin aja di mana, kapan, dan jam berapa, aku akan siap buat anak aku dites. Gitu. Terakhir dikasih nafkah itu sekitar 4 bulanan yang lalu. Itu udah, jadi tuh awalnya itu nafkahnya itu biasanya full. Terus semenjak COVID, karena keuangannya emang menurun, pekerjaannya menurun, jadi ngasihnya itu setengah. Tapi aku tidak pernah mempermasalahkan berapapun tanggung jawab yang mampu diberikan Daus pada Ical gitu ya. Yang penting dikasih gitu. Kalaupun misalnya dia enggak ngasih, minimal ada omongannya gitu kayak, maaf ya aku belum bisa ngasih atau gimana. Jangan tiba-tiba menutup akses gitu seperti ngeblok atau putus hubungan gitu. Kalau dulu itu semua baik-baik aja ya, jadi sebenarnya tidak pernah ada masalah. Sampai di bulan Oktober kemarin, Oktober atau September aku lupa, itu tiba-tiba Daus itu ngeblok WhatsApp aku gitu. Dan ternyata yang ngeblok itu bukan Daus, tapi katanya sih yang ngeblok istrinya gitu. Tapi ya udah, mau gimana, orang emang mungkin istrinya cemburu atau gimana gitu kan. Aku anggap dia menutup gimana ya namanya. Aku anggap dia ya pokoknya ngeblok semua akses untuk anaknya lah gitu. Jadi ya udah, aku anggap aja sekarang udah jalan masing-masing. Jadi itu sebenarnya awal-awal itu hubungannya baik, nggak pernah ada masalah sedikit pun. Terus ya itu sampai tiba-tiba tuh dia yang tiba-tiba ngata-ngatain aku itu loh dulu sekitar 2 tahun yang lalu itu dia ngata-ngatain aku. Nah terus akhirnya emang ada sedikit ribut. Cuman setelah itu udah nggak pernah bahas tentang ribut lagi sih gitu. Daus tetap nafkahin Ical seperti biasa. Kita cuman ya udah tidak berhubungan aja gitu. Ya jadi tadi aku udah nanya ke mamanya Daus. Nah mamanya Daus udah nanya sama Daus, katanya Daus itu tidak pernah mengeluarkan statement akan tes DNA anaknya. Jadi ini sebenarnya bener-bener murni statement istrinya aja sih. Dan aku juga percaya kalau Daus itu tidak akan meragukan Ical gitu. Jadi sebenarnya ini bukan Dausnya ya, tapi istrinya gitu. Kalau dibilang sedih apa enggak, ya jelas aku sedih banget. Karena lebih ke bukan aku sih yang sedih, tapi Ical gitu. Kebayang kalau misalnya dia sampai tahu bapaknya meragukan dia gitu misal ya. Pasti dia di dalam hati akan bertanya-tanya gitu. Aku lebih ke psikisnya Ical sih, dia takutnya nanti dia mikir kayak gimana gitu. Apalagi kan kalau berita itu kan tidak bisa dihapus ya gitu. Nah untuk masalah yang kemarin kena COVID, jadi itu di akhir Desember kemarin sekitar tanggal 31 itu yang menjelang tahun baru. Nah itu aku sekeluarga emang dinyatakan COVID, termasuk Ical gitu. Aku emang nggak ngasih tahu ke Daus apa yang terjadi karena kan waktu itu kan dia udah nutup akses kan ke Ical. Jadi aku anggap dia udah nggak mau tahu tentang urusan Ical gitu. Makanya aku nggak ngabarin dia kalau Ical kena COVID kayak gitu. Jadi ya
dia karena dia nggak tahu, dia jadi ya nggak gimana ya, karena dia nggak tahu gitu. Saat ini komunikasi aku sama Daus tidak ada komunikasi sama sekali, karena emang udah dari 3-4 bulan lalu Daus sudah nutup akses, emang udah nggak bisa ngubungin. Jadi ya menurut aku ada baiknya juga sih nggak perlu berhubungan juga lah gitu, toh anak aku juga udah bahagia. Kalau dari sikapnya Daus ada perubahan atau enggak, ya emang Daus tuh udah nggak pernah komunikasi dan kontakan sama aku sama sekali udah beberapa bulan ini. Jadi ya aku nggak tahu sikapnya dia itu kayak gimana, apakah dia kangen sama anaknya atau enggak, apakah dia pengen ketemu anaknya atau enggak, karena emang nggak pernah ngubungin gitu. Ya harapannya, kalau aku sih percaya kalau Daus Mini itu tidak mungkin menelantarkan anaknya, dan Daus Mini sangat sayang kepada anaknya. Jadi mudah-mudahan sih kedepannya nggak ada lagi ya masalah-masalah lagi gitu. Jadi orang tuh yang woles-woles aja gitu loh, dan kita baik-baik aja demi anak. Kalau urusan tes DNA, aku mau kapanpun mau tes, hayo, dimanapun, hayo, jam berapapun kabarin aja, nanti aku akan datang. Tapi ingat, semua biaya tes DNA harus ditanggung oleh yang ngebet pengen tes.